Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, untuk ibadah kolom 4 Jemaat Gemim Yudea Pal 2, yang biasanya di rumah, kali ini kita laksanakan di gedung gereja Gemim Yudea Pal 2, karena sesudah ibadah ini ada sosialisasi pemilihan Pelsus di Jemaat Gemim Yudea Pal 2, khususnya kolom 4. Nah, Kadim yang akan memimpin ibadah kita pada hari ini, kami undang dengan hormat Bapak Syamas Jeffrey Delaru. Jemaat sekalian diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak atas perkenan-Mu sehingga Engkau telah kumpulkan anggota jemaat kolom 4, bahkan anggota jemaat yang lain yang ada di gedung gereja ini berkaitan dengan ibadah kolom 4 pada hari ini Selasa 10 Agustus 2021. Kami mau berdoa khusus untuk Kadim, Bapak Syamas Jeffrey Delaru, biar Engkau mau pimpin, bungkus Bapak hamba-Mu ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya dalam memberitakan firman sebentar, hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bagi anggota jemaat kolom 4 yang mungkin dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau mau tuntun supaya boleh tiba di sini dengan tidak kurang satu apa. Tapi bagi anggota jemaat yang tidak sempat hadir di gereja, tapi mengikuti live streaming Facebook Gemim Yudea Pal 2, biar juga Engkau mau tuntun. Inilah doa kami berserahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari pembukaan sampai akhir dengan tidak kurang satu apa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyanyi NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru selamat dunia. Ibadah kita pada malam hari ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dalam ibadah ini. Menyanyi besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Silakan duduk.
kita masuk pada doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami datang di hadapan-Mu. Kami hendak bersyukur kepada-Mu atas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Tangan-Mu yang kuat telah menopang kami kala pergumulan dan persoalan hidup datang mendera. Kasih setiamu membuat kami tidak pernah kehilangan sukacita dan berkat untuk jalani hari-hari hidup ini. Namun kami sadar dan rasa menyesal bahwa kami telah berdosa dan bersalah. Kami telah melakukan perlawanan terhadap kehendak-Mu. Melalui kata-kata yang keluar dari mulut kami, kasar, melukai hati istri, suami dan hati anak-anak, orang tua, bahkan sesama kami ya Tuhan Allah. Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasihanilah kami. Kami mohon belas pengasihan-Mu. Kami mohon pulihkan dan baharuilah kami. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menebus kehidupan kami, kami bermohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita membaca dari kitab Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 22. Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 22. Bolehkah kita membaca berbalas-balasan? Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan mohon kesediaan jemaat untuk membaca ayat-ayatnya yang genap. Pembacaan kita berperikop, Musa membela bangsanya. Ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari kehidupan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikanlah Reuelea, Sipora anaknya kepada Musa. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita.
Terima kasih untuk respon dalam pembacaan Alkitab kita tadi. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita memberikan tema mengubah mental kekerasan menjadi melayani. Bacaan kita minggu ini menampilkan satu tokoh Alkitab, yaitu Musa. Musa adalah orang Ibrani yang dibesarkan dalam lingkungan istana Firaun. Pada waktu itu bangsanya ditindas dan hidup mereka ada dalam perbudakan di Mesir. Tetapi Musa hidup dengan fasilitas istana dan kemudahan yang ada. Disebutkan dalam ayat 11, ketika Musa menjadi dewasa, ia berjalan keluar dan dia mendapatkan saudara-saudaranya yang tengah menjalani kerja paksa. Lalu ia melihat seorang Mesir memukul saudaranya orang Ibrani. Kemudian Musa mengambil tindakan. Dia dengan membunuh orang Mesir itu. Kesan yang kita dapat bahwa Musa adalah seorang yang pemarah, cepat naik emosinya, dan ada kesan sombong dalam perilakunya itu. Lalu keesokan harinya ketika Musa keluar lagi, Musa mendapati saudara-saudara sebangsanya yang kerja paksa itu berkelahi. Ia saksikan dua orang kaum Ibrani berkelahi. Lalu Musa bertanya kepada orang yang bersalah, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu?" Ternyata kepedulian dan keprihatinan Musa atas peristiwa perkelahian itu tidak ditanggapi baik oleh saudara-saudaranya. Bahkan sebaliknya, mereka memojokkan, bahkan merendahkan Musa. Karena mereka mengetahui Musa telah membunuh orang Mesir dan disembunyikan di pasir-pasir. Jawaban orang Ibrani ini membuat Musa takut. Membuat Musa sadar akan perbuatannya yang salah. Dia ketakutan karena dia sadar bahwa Firaun akan mengetahui perbuatannya dan pasti Firaun akan membunuh Musa. Akhirnya Musa melarikan diri dan tiba di tanah Midian. Dia duduk di tepi sebuah sumur, dan di tanah Midian ada seorang imam yang mempunyai 7 orang anak perempuan. Mereka selalu pergi mengambil air di sumur untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Tetapi ada gembala-gembala yang mengganggu dan mengusir mereka. Musa tidak tinggal diam. Ia bangkit dan menolong dan memberi minum kambing domba mereka. Dalam hal ini, Musa melakukan tindakan yang mendatangkan rasa simpati, yaitu menolong ataupun melayani orang lain. Tindakan yang membuat orang lain dilepaskan dari situasi yang tidak aman, rasa terganggu, atau rasa ketakutan. Dan apa yang terjadi? Musa diterima dan dijamu makan minum di rumah perempuan-perempuan itu. Karena ayahnya mengatakan kepada mereka bahwa orang yang telah melayani mereka tidak boleh ditinggalkan. Dan Musa ditinggal di situ dan beristrikan Rehuela Sipora. Dan istrinya Sipora mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi pendatang di negeri asing." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajak kita agar tidak mempunyai watak mental
melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Wujud kekerasan seperti menghina, memfitnah, permusuhan, suku, etnis, agama. Kita harus meminta kepada Roh Kudus, ubahlah apabila kita sadar bahwa di dalam diri kita ada sikap seperti itu. Jawaban orang Ibrani terhadap pertanyaan Musa telah membuat Musa takut dan sadar akan perbuatannya, yaitu sikapnya yang penuh dengan kekerasan. Di Median, Musa telah menunjukkan sikap sebaliknya, sikap yang melayani orang lain, sikap yang suka menolong orang lain. Mentalitas kekerasan telah berubah menjadi sikap melayani. Melayani dengan sabar, rendah hati, dan selalu menjunjung tinggi nilai persaudaraan dalam kebersamaan. Sering kita mendapat tantangan, ujian, cobaan di dunia yang semakin berkabut ini. Namun Tuhan Yesus tidak diam. Kita boleh mengalami masalah, kita boleh mengalami pergumulan, tapi Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Ia selalu melatih kita untuk tetap tahan uji, sabar, dan kerjakan hal-hal yang baik. Semua itu dapat kita alami apabila kita selalu datang dengan rendah hati dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita menyanyi pujian syukur untuk persembahan. Yang persembahannya kita mungkin sudah siapkan di amplop-amplop yang bisa nanti dikumpulkan lewat majelis di kolom. Mari kita menyanyi akan persembahan dengan menyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam doa umum, doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami angkat syukur kehadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus. Kehadiran-Mu dan kuasa-Mu begitu sangat dirasakan dalam persekutuan ini. Kami diberkati dengan firman-Mu yang mengingatkan sebagai umat-Mu untuk selalu sabar menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup dan tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Tolong kami untuk melakukan firman-Mu baik kami di rumah maupun di luar rumah, bahkan di kegiatan kerja. Ya Roh Kudus, kuasai dan kendalikan kami. Terimalah persembahan kami, ya Tuhan Allah. Di masa COVID ini, Engkau beri kesempatan pada kami untuk turut serta dalam menopang pelayanan gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mereka yang sedang isolasi mandiri. Kuatkan dan pulihkan. Engkau memberkati semua upaya pemerintah dalam rangka memulihkan bumi ini dan bangsa kami. Kami berdoa untuk semua tenaga kesehatan yang melayani masyarakat dalam masa-masa sulit ini. Kiranya Engkau lindungi dan bentengi mereka.
Satu pun tidak ada yang terlewat dari pandangan matamu. Kebutuhan hidup setiap hari sungguh dicukupkan olehmu, baik makanan dan pakaian maupun kebutuhan pendidikan anak-anak. Kami boleh bersaksi tentang kuasa kasih-Mu di masa pergumulan ini, efek dari pandemi virus corona. Engkau yang baik, berhikmat, Engkau memberkati kami, bahkan Engkau memberikan rezeki kepada kami. Kami bersyukur kepadamu. Kiranya dalam pertolongan-Mu kami tetap hidup mengandalkan Engkau. Kami percaya jerih payah kami dalam bentuk apapun yang berkenan kepadamu tidak ada sia-sia. Termasuk Engkau melapangkan dan melancarkan berkat rezeki buat kami. Kami mohon kepadamu, berilah sehat dan panjang umur dan daya tahan tubuh yang prima seisi keluarga kami. Dan lanjutkanlah pernyataan-Mu buat keluarga Gemim Yudea Pal II dalam bersekutu, bersaksi dan melayani. Kegiatan mempersiapkan pemilihan pelayan khusus. Kiranya Engkau berhikmat buat BPMJ, panitia pelaksana, untuk jalankan tugas dan tanggung jawab ini. Inilah doa syukur yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita menyanyi nyanyian penutup. Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku. Karena ku yakin Kau setia sampai selama-lamanya. Ayat yang ketiga. Tuhanlah perlindunganku, Ia adil dan benar. Ia membela umat-Nya. Tuhan sungguh yang kudus, diberkatilah yang percaya, yang hidup di jalannya. Dikisah nih lagu kan. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Masih tetap berdiri, mari kita berdoa untuk Kadim. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena campur tangan-Mu sajalah ibadah kolom 4 bertempat di gedung gereja Gemim Yudea Pal II pada hari ini Selasa 10 Agustus 2021 boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa khusus untuk Kadim, Bapak Syamas Devri Delaru, yang Engkau telah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mau tolong dimanapun Bapak Syamas pergi dan berada, baik secara keluarga maupun secara pribadi. Bapa di surga, selesai ibadah ini kami akan melaksanakan sosialisasi pemilihan Pelsus di jemaat kolom 4 Gemim Yudea Pal II. Biar Engkau menuntun juga supaya berjalan dengan baik. Sebentar kami akan pulang, biar Engkau mau kawali langkah kami supaya boleh bertemu dengan keluarga kami masing-masing,
Dan kami mohon kiranya Engkau beri istirahat yang baik bagi kami, supaya boleh bangun pagi besok dengan tidak kurang satu apa, dan boleh beraktivitas kembali. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, pengumuman untuk ibadah kita pada minggu depan berjalan seperti biasa hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Jadi 17 Agustus itu hari kemerdekaan, malamnya kita akan ibadah kolom 4 pertemuan ke-32. Tepatnya jam 19.30 Wita di rumah keluarga Hombokau Pangemanan. Yang ingin datang boleh, kalau tidak secara daring Facebook Kris Hombokau. Dan saat ini kita akan masuk di dalam persiapan untuk sosialisasi. Tentu kepada mereka yang sudah ditunjuk dapat mengatur kegiatan ini dengan baik. Dipersilakan.